Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mister Mili. Aku ada informasi terbaru terkait dengan file report atau bocoran soal dari tes SKD Sekolah Kedinasan dari teman-teman yang sudah melaksanakan tes SKD CAT baik dari instansi Kemenkumham ataupun dari instansi lainnya. Dan aku telah merangkum beberapa materi soal yang banyak keluar pada tes SKD CAT tahun ini. Nah, kalau kita lihat untuk soal kategori TWK atau tes wawasan kebangsaan, itu soalnya banyak bentuk soal penalaran sesuai dengan prediksi yang telah aku sebutkan pada video-video sebelumnya, bahwa tahun ini untuk soal penalaran itu banyak keluar dan itu akan dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila, dan juga integritas. Jadi soal-soalnya itu banyak soal-soal penalaran. Kemudian ada soal bahasa Indonesia, biasanya seputar penalaran wacana, kemudian kalimat efektif, dan juga ada beberapa kategori soal ataupun soal yang mengambil terkait dengan ide pokok. Kemudian ada soal pengamalan Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Nah, untuk pengamalan Pancasila dan juga UUD 1945 ini soalnya yakni bercerita tentang penalaran kehidupan sehari-hari ataupun terkait dengan pasal-pasal. Kemudian ada kategori soal TIU. Nah, soal TIU ini untuk tahun ini banyak keluar terkait dengan soal hitung-hitungan. Seperti contohnya soal deret angka, perhitungan, dan juga beberapa soal-soal cerita. Dan kemudian ada juga beberapa soal gambar atau figural dan juga analogi kata, silogisme. Nah, itu ada beberapa soal dari tes TIU ini yang kebanyakan keluar tahun ini. Untuk soal TKP, ini masih sesuai dengan kisi-kisi. Jadi sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Permenpan RB, ada di antaranya jejaring kerja, etik atau teknologi informasi, radikalisme, dan juga profesionalisme, dan beberapa kisi-kisi dari soal tes TKP. Nah, misalnya untuk soal tentang anti radikalisme, nah kalian nanti jawab saja yang mencerminkan sikap anti radikalisme. Jadi masih sesuai dengan kisi-kisi soal dari kategori soal TKP ini. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwasannya untuk tes SKD CAT untuk kedinasan ini masih sama, yakni 110 soal dan 100 menit. Tetapi untuk soal TWK dan TKP itu banyak sekali soal-soal cerita atau yang nanti akan menghabiskan waktu kalian. Jadi sepintar-pintar kalian untuk nantinya bisa mengambil ide ataupun kata kunci dari soal cerita tersebut. Karena untuk satu soal itu kalian seharusnya wajib tidak mengerjakan lebih dari 1 menit. Oke, kita lihat beberapa contoh soal yang sudah masuk ataupun berdasarkan dari pengalaman teman-teman yang telah melaksanakan tes SKD CAT tahun ini. Oke, soal pertama kita lihat ini ada soal dari tes wawasan kebangsaan. Di sebuah kantor pemerintah selalu dilakukan kegiatan upacara setiap hari Senin pukul 7 pagi. Biasanya petugas upacara berganti setiap minggunya. Minggu ini Arya ditugaskan menjadi pembaca Undang-Undang 1945, sedangkan Dani menjadi pembawa bendera. Mereka berdua siap menjalankan tugas tersebut. Dalam cerita tersebut yang dilakukan Arya dan Dani merupakan perwujudan dari sikap. Nah, ini ada 5 jawaban. Yang A adalah bela negara, B patriotisme, C cinta tanah air, D nasionalisme, dan E mengisi kemerdekaan. Nah, tentu kalau kita lihat dari 5 jawaban ini, untuk jawaban E itu salah karena ini mengisi kemerdekaan ini rasanya kurang tepat dengan kegiatan upacara setiap hari Senin. Nah, tinggal 4 jawaban lagi antara bela negara, patriotisme, cinta tanah air, dan nasionalisme. Nah, bagaimana cara menjawab ini dan apa perbedaan di antara keempatnya? Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, jika ada soal yang berkaitan dengan nasionalisme, cinta tanah air, kemudian patriotisme, dan juga bela negara, ini cara atau tips mengerjakannya kita lihat terlebih dahulu urutan atau tingkatan dari cinta tanah air itu seperti apa. Jadi yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air itu adalah yang paling mendasar. Jadi urutannya yang bawah sekali. Tidak ada embel-embel apapun. Nah, kemudian tingkat di atasnya dari cinta tanah air adalah nasionalisme. Nah, nasionalisme ini berkaitan dengan identitas negara atau identitas nasional, seperti meliputi bendera, bahasa, kemudian kebudayaan nasional, ada juga seperti undang-undang dasar,
kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Pancasila, dan beberapa identitas dari suatu negara atau negara Indonesia. Nah, jadi itu tingkatan dari nasionalisme. Kemudian ada di atasnya adalah bela negara. Nah, ini bukan patriot ya, adalah bela negara. Nah, bela negara ini berkaitan dengan profesi yang kalian laksanakan. Misalnya kalian seorang aparatur sipil negara. Nah, kalian wajib menjalankan tugas profesi kalian sebagai ASN, dan tentunya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dan ini artinya kalian ikut turut serta membantu pemerintah dengan menjalankan profesi kalian sebaik-baiknya. Nah, kemudian di atasnya lagi ada patriot atau urutan terakhir. Nah, patriot ini adalah kalian sudah mengorbankan nyawa kalian atau bertaruh nyawa, kemudian uang kalian, harta kalian untuk negara. Nah, ini seperti contohnya seorang TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini mereka berjiwa patriot, artinya mereka siap hidup dan mati apapun yang mereka miliki, baik nyawa, uang ataupun harta, mereka serahkan kepada negara. Nah, ini tingkatan dari cinta tanah air. Nah, kita lihat ke soal tadi. Nah, dari soal ini kata kuncinya adalah kegiatan upacara setiap hari Senin. Kemudian ada pembaca undang-undang, kemudian ada pembawa bendera. Nah, ini sudah jelas terkait dengan identitas sebuah negara atau identitas nasional. Karena ada undang-undang dasar, kemudian ada bendera. Nah, di sini jadi jawabannya adalah D, nasionalisme. Kalau bela negara jawaban A, mereka bukan profesi mereka karena setiap minggu itu berganti terus. Patriotisme juga mereka tidak mempertaruhkan nyawa atau memberikan hak mereka punya seperti uang ataupun barang. Kemudian cita tanah air juga ini adalah hal yang paling mendasar. Tentu mereka bukan hanya sebatas cinta tanah air karena ada tugas yang mereka laksanakan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah denasionalisme. Oke, soal selanjutnya masih kategori TWK. Diberitakan bahwa Satgas Pangan Provinsi Riau menemukan sebanyak 1 juta minyak goreng ditimbun 3 gudang. Minyak goreng tersebut tidak diedarkan dan hanya disimpan di gudang. Dari keterangan pemilik gudang menyatakan bahwa mereka takut rugi jika minyak goreng yang mereka jual menggunakan harga eceran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni 14.000 per kilogram. Hal itu tentu merugikan masyarakat karena terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Perilaku pengusaha yang menimbun minyak goreng tersebut tidak sesuai dengan pengamalan sila keberapa. Nah, kalau kita lihat dari soal ini merupakan soal yang hot tentunya karena kejadian ini benar sudah terjadi tentang penimbunan dan kelangkaan minyak goreng. Dan juga dikaitkan dengan ketidaksesuaian dengan pengamalan sila keberapa. Nah, bagaimana cara menjawab dari soal ini? Yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu adalah pengamalan atau pengimplementasian dari butir-butir nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana dari butir-butir tersebut? Untuk lebih ringkasnya, kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini merupakan pengamalan sila dari kelima Pancasila. Kalau butir-butir nilai Pancasila atau pengamalan nilai Pancasila ini sebenarnya banyak ya, tapi kita ambil secara simpel agar kalian mudah untuk mengingatnya. Untuk sila pertama itu berkaitan dengan keagamaan, ya tentu sudah sesuai ya, ataupun tidak bingung lagi karena sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Kemudian sila kedua berkaitan dengan nilai saling menghormati perbedaan antar sesama. Dan nilai ketiga dari sila ketiga itu Persatuan Indonesia berkaitan dengan persatuan Indonesia rela berkorban demi negara dan juga tentu cinta tanah air. Sila keempat ini berkaitan dengan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Jadi memang sila keempat ini tentang pengambilan keputusan melalui permusyawarah atau bermusyawarah bersama. Sila kelima ini berkaitan dengan keadilan bagi sesama. Untuk sila kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya ada keadilan bagi sesama, bagi rakyat Indonesia. Nah, kita kembali ke soal. Nah, dari soal ini kata kuncinya adalah penimbunan minyak goreng dan juga kelangkaan minyak goreng di pasaran. Nah, artinya minyak goreng ini sudah menjadi kebutuhan bersama. Nah, setiap orang ataupun setiap masyarakat pasti sangat membutuhkan yang namanya minyak goreng ini. Nah, dengan adanya penimbunan ini artinya hanya menguntungkan bagi pelaku usaha saja, hanya
untuk mereka yang memiliki stok yang menimbun tadi. Tetapi untuk rakyat Indonesia ataupun untuk di pasaran ini menjadi langka, dan ini tentu tidak sesuai dengan pengamalan sila kelima. Sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya tidak ada keadilan bagi sesama karena hanya menguntungkan satu orang, yakni dari perilaku usaha atau pelaku usaha saja. Tetapi untuk rakyat Indonesia ini tidak menjadi keadilan bagi bersama. Baiklah, soal selanjutnya adalah kategori TIU. Nah, ini kategori TIU ini ada dua soal terkait dengan analogi, artinya hubungan atau padanan kata. Kita lihat kata daulat. Nah, kata daulat ini adalah berani, kuasa, bebas, perintah, dan merdeka jawabannya. Nah, daulat ini sama dengan apa? Nah, daulat ini kalau kita lihat artinya kekuasaan dan juga pemerintah. Jadi jawabannya adalah B, kuasa. Kemudian transendental itu sama dengan sukar dipahami, gaib, ataupun abstrak. Jadi jawabannya B. Nah, untuk menjawab soal TIU dari kategori analogi ini, sebenarnya memang untuk TIU ini adalah ilmu pasti. Jadi memang kalian wajib mempelajari, apalagi banyak terdapat kata-kata yang tentunya asing atau belum pernah kalian dengar sebelumnya. Atau mungkin kalian sudah dengar tetapi tidak mengetahui makna ataupun arti dari kata tersebut. Nah, ini untuk kalian memang wajib mempelajari banyak kata-kata seperti ini agar nantinya kalian saat menjawab ataupun ada soal analogi ini tidak kebingungan lagi. Selanjutnya ada soal hubungan kata, masih kategori TIU. Ini soalnya perawat, kemudian sama dengan rumah sakit. Dan selanjutnya, nah kita lihat apa yang sama. Nah, kita kata kuncinya ini adalah perawat dan juga rumah sakit. Apa hubungannya? Jadi perawat itu bekerja di rumah sakit. Artinya perawat itu pekerjaan, kemudian rumah sakit itu tempat bekerja. Nah, yang mana yang sama maknanya dengan perawat, kemudian rumah sakit? Untuk jawabannya adalah polisi, kemudian penjahat. Jadi hubungannya polisi itu adalah pekerjaan, kemudian penjahat itu adalah orang yang mereka tangkap atau yang mereka cari. Jadi ini bukan tempat kerja. Kemudian ada kelas dan guru. Nah, kelas ini adalah tempat kerja atau ruangan, kemudian guru ini pekerjaan. Sebenarnya ini benar, tetapi posisinya kebalik. Kemudian ada koki dan restoran. Koki ini adalah pekerjaan dan restoran itu tempat bekerja. Nah, untuk jawaban C ini kemungkinan benar. Nah, kita lihat lagi ke jawaban selanjutnya. Petani dan cangkul. Petani itu benar pekerjaan, sedangkan cangkul adalah alat untuk mereka bekerja, jadi bukan tempat kerja. Kemudian pasar dan pembeli. Pasar itu adalah tempat dan pembeli itu adalah orangnya. Jadi sebenarnya ini bisa jadi, tetapi untuk posisinya kebalik. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah C, koki dan restoran. Koki itu sama dengan perawat, artinya pekerjaan. Samanya artinya perawat adalah sebuah pekerjaan, koki juga sebuah pekerjaan. Dan restoran itu adalah tempat bekerja, sebagaimana perawat tempat bekerjanya di rumah sakit. Untuk jawaban soal ini adalah jawabannya C. Selanjutnya kategori soal TIU. Nah, ini ada contoh soalnya. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, biasanya saya akan mengedepankan A. Keramahan, B. Kepuasan masyarakat, C. Aturan kantor, D. Keuntungan yang saya dapatkan, dan E. Kecepatan pelayanan. Nah, untuk soal TKP ini, dari semua jawaban itu bernilai benar semua, tetapi ada urutan poin. Soal ataupun jawaban yang paling benar poinnya 5. Kemudian yang paling kemungkinan tidak benar ataupun salah ini poinnya adalah 1. Jadi walaupun kalian menjawab salah, kalian masih mendapatkan poin. Poinnya yang paling terkecil adalah 1. Tetapi bagaimanapun kalian wajib menjawab soal tersebut, soal TKP ini secara benar atau yang paling benar agar mendapatkan poin paling tinggi, yakni 5. Nah, pada soal ini adalah soal pelayanan, artinya kategori soal TKP, yakni kisi-kisinya terkait dengan pelayanan publik. Nah, dari soal ini kata kuncinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tentu mengedepankan sikap yang bagaimana. Nah, dari jawaban ini kita lihat dulu, pelayanan publik itu artinya mampu menampilkan keramah tamahan dalam bekerja. Nah, artinya memberikan keramahan kepada masyarakat saat memberikan pelayanan. Jadi jawabannya adalah keramahan A. Nah, bagaimana cara menjawab ataupun tips dan trik saat kalian menjawab soal TKP ini? Nah, kita lihat pada slide selanjutnya.
Nah, berikut cara menjawab soal TKP. Jadi ada tips dan trik yang mungkin bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal TKP. Jadi soal TKP itu kisi-kisinya diantaranya ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan juga anti radikalisme. Nah, cara paling gampang kalian membedakan di antara soal ataupun kisi-kisi dari soal TKP ini. Jika ada soal berkaitan dengan pelayanan publik, artinya kalian jawabannya itu berkaitan dengan menampilkan keramat tamahan dalam bekerja. Jika soalnya tentang jejaring kerja, artinya kalian harus mampu membina hubungan yang baik antar sesama rekan atau atasan di tempat kerja kalian. Soalnya berkaitan dengan sosial budaya, ini menyangkut terkait dengan adaptasi dan bersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat yang beragama. Kemudian soal TIK atau teknologi informasi komunikasi ini, kalian bisa ataupun mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak di tempat kalian bekerja. Soal profesionalisme ini, kalian bekerja harus mengedepankan aturan dan kemudian mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga kalian. Nah, jika ada soal terkait dengan anti radikalisme, jadi jawabannya kalian mampu bersikap bijaksana terhadap keberagaman yang ada di tengah masyarakat. Nah, jadi itu cara menjawab soal TKP. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini terkait dengan Pi Report ataupun hasil dari tes SKDCAT ataupun soal-soal yang banyak keluar dari teman-teman yang telah melaksanakan soal SKDCAT tahun ini, yakni sekolah kedinasan. Nah, mungkin untuk kalian yang masih ada informasi tambahan atau pertanyaan, seperti biasa, silahkan tulis di kolom komentar. Bantu subscribe channel ini dan tentunya banyak belajar soal tes SKDCAT karena tes SKDCAT ini paling banyak menggugurkan para peserta baik CPNS ataupun sekolah kedinasan. Semangat untuk kalian terus belajar dan aku doakan semoga kalian lulus tes SKDCAT. Terima kasih sekali lagi dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.